Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Adesta dengan OTM 2042378. Di sini saya akan membuat video untuk pertemuan kelima. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang mengapa pembelajaran tematik dan P5 itu penting. Transformasi pendidikan di Indonesia menurut pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kompetensi abad ke-21. Yang pertama yaitu ada pembelajaran holistik, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran IPS, memecahkan sekat disiplin ilmu dan menyajikan materi dan dalam tema yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Yang kedua yaitu ada pengembangan karakter, memastikan bahwa setiap proses pembelajaran turut menambahkan nilai-nilai leluhur dan karakter bangsa yang kuat sesuai dengan filosofi Pancasila. Yang terakhir yaitu ada kesiapan masa depan, memberikan siswa dengan kompetensi esensial seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan di era digital. Integrasi tematik dan P5 dalam IPS adalah kunci untuk menciptakan lulusan yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Selanjutnya itu ada pembelajaran tematik di kurikulum K13. Pembelajaran tematik adalah pendekatan yang mengaitkan beberapa mata pelajaran IPS seperti geografi, sejarah, dan sosiologi serta ekonomi ke dalam satu tema yang terpadu, memudahkan siswa memahami keterkaitan antara konsep. Yang pertama itu ada fokus integrasi, menggunakan tema yang dekat dengan kehidupan siswa, misalnya lingkungannya, kegiatan ekonomi dan masyarakat, dan kebudayaan. Yang kedua yaitu ada prinsip pelaksanaan. Materi IPS disajikan secara bermakna, aktif, dan kontekstual. Siswa diajak untuk menemukan konsep secara mandiri melalui tema tersebut. Yang terakhir yaitu ada peran guru, mendesain alur pembelajaran yang cair dan fleksibel, tidak terkotak-kotak siswa oleh batasan mata pelajaran tradisional. Selanjutnya ada penguatan pendidikan karakter PPK dalam pembelajaran IPS. PPK merupakan gerakan pendidikan di bawah K13 yang bertujuan memperkuat nilai karakter melalui kompetensi oleh pikiran, oleh raga, dan oleh rasa. Yang pertama yaitu ada religius, mendorong sikap toleransi, kerukunan, dan ketaatan beribadah. Implementasi IPS-nya seperti diskusi tentang keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Yang kedua yaitu ada nasionalis, mencintai tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan menjunjung tinggi persatuan. Implementasi IPS-nya seperti analisis sejarah perjuangan kemerdekaan atau studi kasus kearifan lokal. Yang ketiga yaitu ada mandiri, mengembangkan etos kerja, tanggung jawab, dan daya juang. Implementasi IPS-nya seperti penugasan proyek observasi sosial atau penelitian sederhana. Yang keempat yaitu ada gotong royong, memupuk semangat kerjasama, solidaritas, dan musyawarah. Implementasi IPS-nya seperti kerja kelompok, memecahkan masalah ekonomi di lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu ada integritas, berbicara dan bertindak jujur serta dan konsisten. Implementasi IPS-nya seperti menganalisis isu korupsi dan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Baik, selanjutnya itu ada proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5 pada kurikulum Merdeka. P5 adalah kegiatan kontekstual berbasis proyek yang direncanakan untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Ini adalah jantung kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu ada berbineka global. Yang ketiga ada gotong royong. Yang keempat ada mandiri. Dan yang terakhir ada bernalar kritis dan kreatif. Proyek P5 dalam IPS harus mengangkut isu-isu yang relevan dan kontekstual, memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi nyata dan menghasilkan solusi yang konkret.
kesulitan pembelajaran tematik PPK dan P5. Meski berasal dari kurikulum yang berbeda, K13 Sempurna, ketiga konsep ini memiliki benang merah yang kuat, yaitu fokus pada integrasi dan pembentukan karakter. Yang pertama itu ada P5, integrasi materi, pembelajaran tematik, karakter nilai, PPK, profil belajar Pancasila, dan pembelajaran holistik berkarakter. Selanjutnya itu ada 7 kebiasaan anak Indonesia yang relevan. Untuk memperkaya implementasi PPK dan P5, fokus pada kebiasaan positif sehari-hari dapat menjadi strategi yang efektif dan pembelajaran IPS. Yang pertama ada disiplin dan tanggung jawab, yang kedua ada gotong royong dan kerjasama, yang ketiga ada analisis kritis, yang keempat ada kreatif dan inovatif, yang kelima ada jujur berintegritas, yang keenam ada peduli lingkungan dan sosial, yang kelima ada religius dan toleran. Selanjutnya itu ada studi kasus implementasi di kelas IPS. Proyek kelima, ketahanan pangan lokal berbasis kearifan Sunda. Mahasiswa memahami proyek IPS di mana siswa kelas 7 SMP menganalisis tantangan ketahanan pangan lokal di Jawa Barat dengan tema integratif, geografi, kondisi alam, ekonomi, potensi agribisnis, dan sosiologi peran komunitas. Yang pertama itu ada riset dan analisis, yang kedua itu ada identifikasi masalah, yang ketiga itu ada inkubasi solusi, yang keempat itu ada aksi nyata dan evaluasi.